Israel dan Hamas akhirnya menyepakati gencatan senjata selama 4 hari di jalur Gaza. Dalam gencatan senjata ini, Israel dan Hamas sepakat bertukar sandera. Sebanyak 50 orang sandera dari Israel akan dibebaskan Hamas. Sementara, Israel berjanji akan membebaskan 150 tahanan asal Palestina yang terdiri dari wanita dan anak-anak. Gencatan senjata sementara ini juga mengizinkan masuknya ratusan truk bantuan kemanusiaan, obat-obatan, hingga bahan bakar ke seluruh wilayah Gaza. Padahal awalnya Israel menolak mentah-mentah seruan dunia mengenai gencatan senjata ini. Lalu, apa yang menyebabkan Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata sementara ini? 7 Oktober 2023, tiba-tiba Hamas menyerbu Israel dengan melancarkan operasi Badai Al-Aqsa. Operasi ini menyeret 239 warga Israel untuk ditahan di Gaza. Pada operasi Badai Al-Aqsa, sekitar 1.200 orang, termasuk warga sipil di Israel, tewas. Tak terima dengan serbuan dari Hamas, Israel bersumpah untuk balas dendam. 27 Oktober 2023, Israel melancarkan serangan balasan terdahsyat dalam sejarah Perang Arab Israel. Militer Israel diprediksi telah mengerahkan 10.000 tentara dan didukung 1.100 tank serta kendaraan lapis baja untuk masuk ke jalur Gaza. Ini menjadi pengerahan pasukan Israel terbesar sejak serangan Israel ke Beirut di tahun 1982. Pertempuran sengit dilaporkan telah terjadi di beberapa titik di utara Gaza. Serbuan dahsyat Israel ini menambah duka bagi warga Gaza. Setelah sebelumnya, kamp-kamp pengungsi hancur, puluhan rumah sakit diserbu artileri hingga berhenti beroperasi, dan gereja Ortodoks Saint Porphyrius lebur jadi sasaran serangan udara. Ini belum termasuk gedung-gedung dan infrastruktur jalur Gaza yang hancur lebur digempur dari darat, laut, dan udara. Meski korban terus berjatuhan hingga mencapai lebih dari 14.000 jiwa, Netanyahu selalu menolak upaya gencatan senjata dengan Hamas. Pada awal November 2023, Qatar mencoba menjadi mediator antara Hamas dan Israel. Saat itu, kesepakatan gencatan senjata nyaris tercapai. Tapi, pada detik-detik terakhir, Netanyahu kembali berubah pikiran dan membatalkan rencana kesepakatan gencatan senjata itu. Saat itu, Netanyahu masih optimistis bahwa serangan darat Israel pasti bisa membebaskan para sandera di jalur Gaza. Namun, 24 November 2023 akhirnya menjadi hari yang disepakati dimulainya gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel. Lalu, apa penyebabnya? Ternyata keyakinan Netanyahu membebaskan sandera dengan serangan darat tak berbuah manis. Padahal, hampir semua sasaran di Gaza sudah digempur Israel. Tak ada lagi lokasi di jalur Gaza yang bisa digempur Israel, kecuali rumah-rumah penduduk. Pandangan dunia terhadap Israel pun bergeser ke arah tindakan genosida, bukan lagi perang di jalur Gaza. AS yang awalnya mendukung penuh serangan balasan Israel ke jalur Gaza, lambat laun menyetujui tercapainya gencatan senjata sementara. Bahkan AS ikut andil dalam misi mediasi Hamas Israel bersama Qatar dan Mesir. Ditambah lagi adanya gerakan rakyat Israel yang mendukung kesepakatan gencatan senjata semakin kuat belakangan ini. Itulah yang menambah tekanan bagi Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata selama 4 hari.